Masih mau bersembunyi? Saya tahu kok kamu seperti mau menyampaikan sesuatu ke saya. Mas Deva, depan, depan, depan. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullahaladzim Mas Deva, mukanya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillah ya. Sekarang saya ditemani sama Mas Deva. Dan ini teman-teman, tadi kan saya sama Mas Deva mau melakukan penelusuran. Nah, tapi kan tahu sendiri nih ya. Nih, ini kan habis bekas gerimis ya. Nah, karena di sini gak ada gubuk, tadi saya itu istirahat dulu di dalam mobil sambil nunggu terang ya teman-teman. Nih, saya dekat dengan mobil. Nih ya. Nah, jadi teman-teman, tadi kan kita istirahat ya sama Mas Deva di dalam mobil dulu ya, nunggu terang. Karena juga Mas Deva hanya bawa payung satu ya, itu pun untuk mayungin kamera. Nah, jadi saya memutuskan untuk ngaso dulu ya teman-teman di dalam mobil. Nah, tapi kok dari tadi saya tuh ini saya ngasal loh, maksudnya parkirnya tuh ngasal teman-teman. Sebenarnya lokasi yang mau buat saya penelusuran tuh di atas, tapi karena ini menurut saya tempatnya longgar, jadi saya parkirnya tuh ngasal di sini aja gitu, nggak usah ke atas. Karena yang saya takutkan udah naik ke atas malah nggak ada tempat parkiran loh Mas Deva. Jadi makanya tadi saya suruh parkir di sini aja gitu. Nah, sambil nunggu terang, tadi cuma gerimis teman-teman, tapi kan kalau dilaju nanti jadi basah kan. Nah, saya tuh penasaran tadi dalam mobil. Saya merasakan ya teman-teman, karena saya kan uh, di sini bisa merasakan energi mana saja yang kuat dan paling banyak. Ini dalam setapak teman-teman. Nih, saya tuh hatinya tuh menuju kepengen masuk ke dalam sini gitu teman-teman. Jadi saya mau memutuskan nanti yang di atas saya tunda dulu. Saya mau melakukan bukan melakukan sih, saya penasaran. Bapak Mas Deva licin ya. Jadi saya mau masuk ke dalam setapak ini teman-teman, karena saya merasa ada satu sosok dari tadi. Kalau yang tadi saya lihat sih masih kayak selera putih gitu teman-teman. Terus entah itu asap apa dia lagi terbang gitu teman-teman. Maksudnya entah kain, entah asap gitu teman-teman. Tapi intinya warna putih. Nah, saya juga merasakan energinya itu, ini ibarat sosok nggak baik gitu teman-teman. Sosok yang dulunya itu adalah orang yang tidak benar teman-teman. Jadi saya pengen masuk nyari seperti apa sih, penasaran banget saya teman-teman. Coba Mas Deva pelan-pelan. Ini tanaman warga ya teman-teman, saya belum pernah kesini. Ini saya ngasal parkirnya teman-teman. Licin ya Mas Deva, pelan-pelan ya. Tadi juga kamu kepleset, karena Mas Deva ini orang baru teman-teman, jadi saya harus berhati-hati membawa Mas Deva. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener kan jalan setapak ya Mas Deva? Kita bismillah aja ya Mas. Bismillah aja ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah billahi arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh kan Mas, dengar ada suara apa? Kayak jeritan atau lolongan, minta tolong gitu Mas. Dengar nggak Mas Deva? Dari mana ya? Siapa itu? Maju Mas. Belum kelihatan teman-teman. Siapa kamu? Sepertinya kamu memang ingin menampakkan diri depan saya, tapi kenapa mak ragu-ragu? Siapa kamu sebenarnya? Saya tahu kamu ada di sekitar sini. Coba, di mana kamu? Jangan coba bersembunyi ya. Saya tahu kok kamu ada di sini. Kalau memang
ada yang perlu dibantu, kamu memerlukan bantuan, silakan keluar saja. Karena di sini saya memang penasaran dengan siapa kamu sebenarnya. Saya merasa kamu ada di sekitar sini. Mas Deva, kenapa Mas Deva? Ngeliat yang putih-putih tadi ya Mas? Tenang Mas Deva, nggak usah takut ya. Mas Deva kan orang baru teman-teman, jadi masih kaget gitu ya. Dulu saat saya sama Mas Bahul sama Mas Woto juga seperti itu Mas Deva. Di mana kamu? Masih mau bersembunyi? Saya tahu kok kamu seperti mau menyampaikan sesuatu ke saya. Mas Deva, depan. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullahaladzim Mas Deva, mukanya Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillah min dalik. Putih sekali mukanya Mas Deva. Pucatnya ini berlebihan Mas. Ini bukan seperti hantu Mas Deva, tapi ini hantu di atas hantu Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini seorang ibu-ibu ya teman-teman. Dia memakai jubah panjang kayak jilbab tapi yang panjang banget gitu ya Mas Deva. Ini malah kayak orang, pakaiannya kayak orang mau naik haji apa ya Mas Deva? Jemaah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Oh, jadi kamu sudah tahu keberadaan saya yang di mobil. Makanya kamu berulang kali mencoba menampakkan diri dan baru keluar sekarang. Apa yang mau disampaikan? Pasti kamu mau ngomong sesuatu kan sama saya? Oh, jadi ini lahan milik dia Mas Deva. Ini lahan milik kamu. Terus apa hubungannya dengan saya? Hah? Lahan ini tolong sampaikan ke keluarga kamu untuk dijual dan uangnya dibagikan ke anak-anak yatim. Apa alasan kamu menyuruh saya untuk kenapa? Oh, Mas Deva, teman-teman, dia itu punya alasan tersendiri kenapa tanah nih, cek Mas Deva. Tanah seluas ini minta dijual dan uangnya itu dibagikan ke anak-anak yatim dan orang yang membutuhkan. Ternyata dia punya alasan Mas Deva. Astagfirullahaladzim. Mas Deva, teman-teman, jadi ternyata dia adalah seorang jamaah haji teman-teman, yang dia itu sudah sampai di Mekah gitu Mas, sudah sampai di tanah suci. Dan kalau orang mau berangkat ke Mekah biasanya kan rombongan gitu ya Mas ya. Iya, betul. Banyak-banyak orang ya rombongan. Nah, dia ini memang orang kaya Mas Deva. Nyatanya dia punya tanah seluas ini. Dia memang benar-benar orang kaya. Dan dia naik haji pun gak cuma satu kali, gak cuma baru ini loh maksud saya. Udah sering. Nah, tapi setiap dia mau naik haji, dia itu tujuannya untuk pamer Mas. Biar dikatain, ih naik haji berulang kali, berarti kamu benar-benar uangnya banyak ya gitu. Dia hanya ingin membuat orang lain itu iri kepada dia Mas Deva. Dan dia ini adalah salah satu jemaah yang mengolok-olok jamaah lain Mas. Jadi dia itu mengolok-olok, mengejek jamaah lain yang sudah tua gitu ya, yang udah lansia banget gitu loh Mas. Kan ada kan yang udah nenek-nenek banget, tapi karena mereka merasa mampu gitu, jadi berangkat aja ya Mas ya, yang penting sehat. Nah dia tuh mengolok-olok, ih kamu udah tua, udah nenek-nenek, apa kamu mampu, apa kamu bisa sampai sana sih, paling enggak kamu mati di tengah-tengah perjalanan. Terus
Oh, astagfirullahaladzim. Sampai segitunya kamu mengolok-olok jamaah lain. Jadi dia itu mas mengolok-olok jamaah lain juga yang kurang mampu gitu mas. Jadi kan ada orang yang mau naik haji tapi ngumpulin uang dulu ya mas Deva ya. Nah dia itu bilangnya gini, ih kamu naik haji pasti pakai uang hutang ya. Terus dia mengolok-olok yang lain lagi, ih kamu naik haji pasti uangnya ngumpulin dulu ya puluhan tahun, gak kayak saya. Terus dia mengolok-olok lagi, ih kamu kan bukannya orang yang gak mampu ya, jangan-jangan kamu naik haji biar itu ya hanya untuk apa ya, pencitraan aja ya. Bukannya kamu gak punya duit, ngapain kamu nyampe sini, emang kamu bisa pulang nanti gitu loh mas. Ya jadi dia itu waktu sampai di tanah suci gitu ya mas ya, di Madinah atau di apa itu mas, kan nyampainya di mana dulu gitu ya. Dia itu kan biasanya nunggu dulu ya mas ya, nunggu panggilan apa gitu, antri apa gitu ya mas. Iya gitu ya. Dia tuh hanya fokus mulutnya untuk mengolok-olok orang lain gitu mas. Nah ya, nah mungkin ya teman-teman, astagfirullahaladzim, berarti kamu tidak bisa melihat Mekah itu. Astagfirullahaladzim mas. Jadi kan biasanya kalau orang naik haji kan megang itu loh mas, anu yang megang Mekahnya apa ya mas ya, yang warna hitam itu loh. Oh, iya, Ka'bahnya pak, iya kayak itulah yang dipegang rame-rame, yang megangnya itu berdesak-desakan gitu loh mas. Oh, iya. Yang penting nyentuh gitu loh. Dia itu sampai tidak melihat itu mas, karena Tuhan membutakan matanya biar tidak bisa melihat, karena Tuhan tahu dia datang ke tanah suci hanya untuk pansos gitulah, biar intinya nggak niat dari hati, nggak niat ibadah 100%. Ya memang dia mampu, uangnya banyak, memang dia juga mengolok-olok orang lain, jamaah lain yang bener, yang hatinya bener-bener niat beribadah ke tanah suci mas gitu. Astagfirullahaladzim, berarti karena kamu sering mengolok-olok jamaah lain, bahkan kamu sama jangan ngomong terus ya mas. Mengolok-olok kan berarti ngomong terus ya. Mengolok-olok jamaah yang ini, jamaah yang ini, jamaah yang itu. Dia itu dikira gila mas sama petugas-petugas yang ada di sana mas. Jadi kan ngomong terus, jadi dia dipulangkan mas. Nah dipulangkan dia nggak terima, jadi dia tuh brutal. Emang saya gila, saya nggak gila, saya nggak gila. Nah saking brutalnya, mungkin saking marahnya ya, mungkin darahnya itu naik, membuat saraf-saraf yang ada di otaknya itu terputus. Jadi dia memang benar-benar menjadi orang yang kayak gini mas. Astagfirullahaladzim. Tapi mungkin ini baru stres ya, bukan yang gila sampai kayak yang di jalan-jalan gitu ya mas. Jadi dia masih mungkin dia 100% kurang satu ya, dan dia ini nyatanya masih ingat dia punya tanah di sini dan minta dijual dan uangnya dibagikan ke anak yatim itu untuk menebus dosa-dosa dia mas gitu. Intinya untuk mengurangi teman-teman. Itu mau kamu, baik, saya akan sampaikan. Di mana rumah salah satu anggota keluarga kamu? Gak jauh dari sini. Berarti pedesaan yang saya lewati tadi. Oh iya, baik, saya akan sampaikan. Karena niat kamu itu termasuk niat baik, tapi saya tidak suka cara kamu waktu kamu hidup di dunia. Saya nggak mau bantu apa-apa, saya juga nggak mau doakan kamu. Soalnya kamu diberi kesempatan, diberi rezeki yang banyak, yang cukup untuk ke tanah suci, tapi kamu gunakan semena-mena. Dan kamu di sana malam ngolong-ngolong teman-teman kamu yang lain. Saya nggak mau bantu doa kamu. Tapi di sini saya akan menyampaikan ke keluarga kamu untuk menjual tanah ini dan dibagikan ke anak-anak yatim. Karena itu hal yang bagus ya mas. Ayo let's go mas, saya tinggalin dia. Mas. Kita nggak usah bantu doa dia. Karena dia sudah sampai di tanah suci pun dia malah mengolok-olok orang lain mas Deva. Saya tinggal aja dia. Tapi dia
di mana ya Mas? Mana ya? Loh, Astagfirullah. Oh iya Mbak. jangan-jangan dia ngikutin kita Mas. Mau ngikutin kita, buntutin lagi. Ayo Mas, kita cepet-cepet pergi Mas Dewa. Saya takut dia membuntutin kita. Teman-teman, mungkin ini akan saya tutup dulu ya. Dan saya mau cepat-cepat datangin keluarganya dia untuk menyampaikan pesan bahwa tanah yang di sini harus dijual dan dibagikan ke anak-anak yatim supaya mengurangi sedikit siksaan dia mungkin di akhirat ya Mas ya. Dan ini saya tutup dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Next time saya bisa melanjutkan lagi kalau ada kesempatan. Saya dan Mas Deva pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar Mas Deva, saya ngos-ngosan tutup aja dulu Mas.